إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azanallah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan khutbah yang pertama, izinkan khatib yang fakir ini mewasiatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita tarqiyatut taqwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa inilah Allah mengangkat derajat manusia. Sebagaimana firman Allah yang begitu familiar, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, kedudukan, atau yang paling tua usianya, tetapi yang paling bertakwa, yang paling takut, yang paling tunduk, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ini juga sebab terbanyak yang membuat manusia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma udkhilal jannah. Rasulullah ditanya tentang faktor apakah yang paling banyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah merupakan cerminan bagusnya hablum minallah seseorang. Dan akhlak yang baik merupakan cerminan bagusnya hablum minan nas. Keseimbangan keduanya inilah yang menjadi sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, tema yang akan kami angkat adalah tentang min khairin nas fi dha'il Quran. Di antara manusia-manusia terbaik menurut standar Al-Quran. Bukan manusia terbaik menurut standar kita, manusia. Kalau terbaiknya manusia menurut kacamata manusia, maka di dalamnya ada unsur-unsur subjektivitas atau hawa nafsu. Saya ambil contoh, jika kita sedang mengalami kesulitan hidup, keluarga tidak ada yang membantu, tetangga pun tidak ada yang menolong kita. Lalu kemudian tiba-tiba datang seseorang yang menolong kita. Maka biasanya secara serta-merta kita katakan orang ini orang yang baik, bahkan terbaik. Ketika banyak orang melupakan kita dalam keadaan sulit, tapi ada orang yang ingat dengan kita. Ini menurut kita. Tetapi kita tidak tahu tentang orang ini keadaannya di rumah. Bisa jadi dia sedang ada masalah dengan anak dan istrinya, atau sedang bermasalah dengan tetangganya. Namun kita mengatakan dia terbaik, maka itu tanda bahwasanya terbaiknya manusia di mata manusia ada unsur-unsur hajat, kebutuhan kita. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita, bagaimana apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan tentu
Insyaallah kalau waktunya cukup kita akan bahas menurut as-sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laqad taraktu fikum amrayn, la in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan buat kalian dua pusaka yang jika kalian pegang kuat-kuat, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ada jaminan anti kesesatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasul mengatakan kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Itulah pusaka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita angkat yang pertama, siapakah yang terbaik menurut Allah dalam Al-Qur'an? Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan nampaknya ini hal yang biasa saja. Maksud saya biasa saja. Kita sudah sering membahas iman amal soleh. Iman amal soleh. Saking biasanya kita tidak tahu bahwa saja orang beriman dan beramal soleh di sisi Allah sangat luar biasa. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Ini kita lihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Bukan sekedar manusia terbaik. Kalau manusia terbaik, maka manusia dibandingkan sesama manusia. Kalau manusia terbaik, ulama yang satu akan ditandingkan dengan ulama yang lain. Orang soleh yang satu ditandingkan dengan sesama solihin yang lain. Tetapi kalau sebaik-baiknya makhluk, Ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menceritakan atau membahas tentang ayat yang tadi saya kutip, bahwasanya yang dimaksud dengan khairul bariyah adalah yaitu khairul khaliqah, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Kalau sebaik-baik ciptaan Allah, maka manusia bukan hanya ditandingkan dengan sesama manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain. Di sana ada malaikat, ada jin, tentunya manusia, hewan dan yang lainnya. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah Abu Hurairah wa jama'atun minal ulama ala tafdilil mu'min minal malaikah. Bahwasanya para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah dan juga para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa manusia yang mukmin dan beramal soleh itu lebih utama dibanding malaikat. Biasanya kita menganggap malaikat lebih utama dibanding kita. Kita lihat manusia kalau sesudah bikin kesalahan, kita habis bikin sebuah kesalahan, dalam rangka untuk memaklumi kesalahan itu, kita akan mengatakan saya manusia, saya bukan malaikat. Biasanya begitu. Itu tanda bahwa umumnya di antara manusia kita menganggap malaikat lebih utama dibanding kita. Tetapi menurut ayat tadi dan juga penjelasan para imam kaum muslimin, ternyata kebalikannya, bahwa manusia lebih utama dibanding malaikat dengan catatan iman dan amal soleh. Namun yang jadi masalah jamaah sekalian, iman yang seperti apakah yang mampu mengupgrade seorang manusia sampai melebihi kualitas malaikat? Ini yang jadi pertanyaan besar. Yang kayak apa? Imam An-Naisaburi di dalam tafsirnya, beliau merekam sebuah dialog sederhana antara seorang tabi'in kabir, tabi'in senior, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika beliau ditanya oleh seorang pemuda, hal anta mu'min, apakah anda seorang beriman? Ini pertanyaan yang barangkali dilematis kalau kita mendapatkan pertanyaan ini. Kalau kita bilang kita tidak beriman, tentu kita tidak mau. Kita mengimani Allah dan Rasulnya. Kalau kita bilang kita mukmin, khawatir dianggap sombong. Akhirnya Hasan Al-Basri menjawab, jika iman yang engkau maksud sekedar mengimani 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jika ini iman yang kau maksud, iya, saya beriman. Jika ini saja standar iman, iya, saya beriman. Tapi jika engkau memaksudkan iman itu adalah seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu adalah orang yang jika disebut nama Allah hatinya bergetar,
Kemudian jika dibacakan Al-Quran, imannya bertambah. Jika itu iman yang engkau maksud, aku tidak tahu aku beriman atau tidak. Itu kata Hasan Al-Basri. Betapa rendah hatinya beliau. Nah, yang kayak beginilah yang mampu mengangkat manusia sampai melebihi derajat malaikat. Lalu kemudian amal soleh. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Gak cukup ada orang Islam mengaku muslim atau muslimah. Dia mengaku ya hamba Allah, umat Rasulullah. Tapi iman hanya di mulut. Saya ambil contoh. Jika ada seorang muslimah yang mengatakan misal, jilbab cukup hanya di hati saja. Yang penting keimanan itu di hati. Jika kita berjumpa dengan wanita yang seperti ini, enggak usah capek-capek kita berdebat. Cukup ketika ini perempuan sedang jalan, kita jegal sehingga dia terjatuh, kita katakan, jangan bangun. Cukup di hati aja bangun. Bisakah dia bangun? Tidak bisa. Harus ada upaya rasional, ada aktivitas yang real supaya dia bisa bangun. Sebagaimana iman. Oleh karena itu, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'alaha la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu adalah mengikrarkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan iman yang paling rendah adalah memindahkan duri dari jalanan. Memindahkan duri, memindahkan gangguan dari jalanan. Bukan perbuatan mulut. Bukan perbuatan hati. Tapi dia perbuatan fisik. Dan Rasul mengkategorikan itu juga iman. Maka itu tanda tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Namun kemudian jamaah sekalian, amal soleh pun tidak selamanya soleh. Ada orang yang secara kasat mata kita dia sedang melakukan amal soleh. Tetapi di sisi Allah bisa jadi itu bukan kesolehan. Saya ambil contoh. Ketika ada orang pergi haji, jelas ini amal soleh, rukun Islam. Bahkan biaya atau ongkos haji disetarakan dengan jihad fi sabilillah. Bahkan orang yang mati haji, dalam pergi haji, disamakan dengan syahid. Tetapi ketika ada orang pergi haji, tujuan dia pergi haji untuk strata sosial semata-mata. Dia pergi haji dalam rangka untuk memenuhi listing negara yang pernah dia kunjungi semata-mata. Jadi bukan karena faktor lillahi ta'ala ingin memenuhi ibadah. Yang seperti ini nampaknya amal soleh di mata manusia, di sisi Allah tidak. Ini yang saya maksud. Enggak selalu amal soleh nampaknya soleh. Oleh karena itu, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal soleh walaupun nampaknya soleh, nampaknya benar, tetapi tidak ikhlas ketika mentuntaskannya, menjalankannya, maka itu tidak dikatakan soleh, tidak akan Allah terima. Kebalikannya, idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika amal tersebut ikhlasnya sudah, tetapi tidak benar juga tidak akan diterima. Hatta yakun shawaban wa khalisan, kata beliau. Sampai itu amal sahih, benar dan juga ikhlas. Itulah yang dikatakan soleh. Baik, jamaah sekalian, inilah yang pertama. Manusia terbaik menurut Allah dalam Al-Quran, orang beriman dan beramal soleh. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ini. Baik, yang kedua. Yang terbaik menurut Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang kaya yang bersyukur. Yang dimaksud kaya dalam pembahasan kita adalah benar-benar kaya. Bukan sekedar ghinan nafs, kekayaan hati. Tetapi benar-benar kaya. Secara hakiki. Allah berikan kemudahan kepada dia akses untuk mendapatkan rezeki. Mudah untuk mendapatkan rumah yang nyaman dan lapang. Mudah untuk mendapatkan mobil atau semisalnya dan seterusnya. Tetapi dia tidak lupa dengan zakat. Dia tidak lupa dengan sedekah. Tidak membuatnya sombong. Ini Allah puji di dalam Al-Quran. Sebagaimana pujian Allah kepada dua hambanya yang mulia. Kedua-duanya raja dan nabi. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Kami telah memberikan kekayaan kerajaan kepada Daud dan Sulaiman. Jamaah sekalian. Telinga kita kalau mendengarkan dua nama ini, itu kebayang bukan hanya manusia kaya, tapi super kaya. Nabi Daud dan Sulaiman. Sekaya-kayanya orang zaman sekarang, berapa dia punya security di rumah? Paling security dia punya 2, 3, 4, 5 orang saja. Tetapi Nabi Sulaiman, jin pun security-nya dia. Tetapi Allah memuji mereka dengan kalimat, ni'mal abdu innahu awwab. Mereka hamba terbaik. Lihat pujian ini, ni'mal abd. Hamba yang terbaik. Apa alasannya?
innahu awwab, tetap taat. Ini yang menjadi kuncinya. Nah, biasanya kita menganggap kekayaan merupakan penghalang kita untuk semakin dekat dengan Allah. Biasanya begitu. Tetapi ayat ini mengkoreksi pemahaman itu. Bahwasanya tidak benar kekayaan menghalangi seseorang dari Allah, tergantung siapa orang di balik kekayaannya. Jadi bukan the man behind the gun, tapi al-iman behind the gun, iman di belakang senjata. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, ni'mal malus salih li rajulin salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dikendalikan oleh orang soleh. Harta dia punya dua potensi, potensi laknat atau rahmat, tergantung siapa yang memilikinya. Oleh karena itu ayat tadi dijadikan dasar oleh salah satu imam kaum muslimin, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya orang kaya bersyukur lebih afdal dibanding orang miskin bersabar. Saya ulangi, orang kaya bersyukur lebih afdal, lebih utama dibanding orang miskin bersabar. Kalau kaya bersyukur lebih sulit. Sebab kalau miskin bersabar, pantas miskin mau apa lagi, sabar saja. Tetapi kaya bersyukur yang sudah-sudah, mohon maaf, banyak orang yang gagal. Kebanyakan orang kaya bukan bersyukur tapi kufur nikmat. Bergaji sudah 4 juta, berkhayal dia, coba 6 juta. Gajian sudah 6 juta, berkhayal lagi, coba 8 juta. Belum punya motor, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen yang bagusan lagi. Udah bagus, pengen punya mobil, dan seterusnya. Selain ayat tadi, beliau juga memiliki dalil yang lain. Yaitu hadis Imam Abu Daud yang berbunyi, wa farqa bainahum fil madaji. Apa artinya? Ini buat kita kaum laki-laki, kepala rumah tangga. Kalau kita punya anak, usia mereka sudah masuk 10 tahun. Kata Rasulullah, hendaknya pisahkan kamar tidur mereka. Ya paling enggak minimal kasurnya. Berarti secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan melalui hadis ini, agar kita kalau punya rumah jangan kecil-kecil. Anak saya 5. Kalau seandainya saya ingin menjalankan sunnah dalam hadis ini, tentu rumah saya harus minimal kamarnya 6. Kamar orang tua dan 5 anaknya. Kamar orang tua, maksud saya mertua kalau nginap. Belum lagi ada pembantu dan seterusnya. Berarti secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berdaya secara ekonomi. Di antara 5 rukun Islam kita, 2 rukun mesti ditopang oleh kekuatan ekonomi, yaitu haji dan zakat. Atau misalnya dalam riwayat Imam Muslim, ja'a rajulun min fuqara'il ansar, datang seorang laki-laki, dia orang fakir dari Ansar, Madinah. Dia bercerita atau berkeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur." Orang kaya mah enak, bi a'malihim, amal mereka banyak, wa na'imil mukim. Nikmat hidup mereka juga oke, wa darajatil ula, kedudukan mereka juga bagus di masyarakat. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Orang kaya salat, kita orang miskin juga salat. Orang kaya berpuasa, kita orang miskin juga berpuasa. Kalau untuk ibadah yang model kayak begini sama kayak miskin, mampu dua-duanya. Tetapi wa yatasaddaquna wa lam natasaddaq. Ketika orang kaya bersedekah, kami tidak bersedekah. Wa yutikuna wa lam nu'tik. Ketika orang kaya membebaskan budak, mereka punya budak, beli budak dan dibebaskan, kami enggak punya budak, apa yang dibebaskan? Mereka merasa kalah ibadah dengan orang kaya. Maka Rasul pun menghibur, yaitu dengan memberikan solusi sebuah bacaan zikir atau wirid yang jika dibaca bisa sama dengan mereka. Apa itu? Membaca tasbih, tahmid, ya, takbir 33 ba'da salat wajib. Mereka pun senang, mereka bahagia. Ternyata untuk menyusul kekurangan mereka ada cara lain yang tak berongkos, yaitu wirid ba'da salat wajib, dan kita pun sudah melaksanakannya. Mereka pun pulang. Besok harinya mengeluh lagi, ngadu lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata bacaan zikir ini orang kaya tahu juga. Sehingga mereka pun juga membacanya dan kami pun kalah lagi dengan mereka. Apa jawaban Rasulullah kepada, mohon maaf, fuqara'il ansar ini? Rasul mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah kelebihan, bonus yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Yang terakhir jamaah sekalian, yaitu orang miskin yang bersabar. Jadi tadi kita bahas orang kaya bersyukur lebih utama dibanding miskin bersabar. Tapi kalau kita menggunakan menurut Al-Quran, mau miskin bersabar, mau kaya bersyukur, kedua-duanya sama-sama dipuji dengan kalimat yang mirip. Ya, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Tentang siapakah ayat ini?
kami mendapatkan Nabi Ayub sebagai hamba yang bersabar. Kalau tadi Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Sekarang Nabi Ayub. Telinga kita kalau dengar nama ini, kebayang orang yang sangat miskin bahkan susah hidupnya. Saking susahnya dia nggak punya uang buat beli obat, hingga akhirnya istrinya pun ketularan, sehingga rambutnya rontok dan dijalinan dijual untuk membeli obat. Tetapi Allah puji dengan kalimat yang sama dengan sebelumnya, ni'mal abdu innahu awwab. Dia hamba terbaik karena dia tetap taat. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi Imam Ibnu Qayyim lebih mengunggulkan orang kaya bersyukur dibanding orang miskin bersabar, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau lebih mengunggulkan orang miskin yang bersabar lebih utama dibanding orang kaya yang bersyukur. Apa alasan beliau selain ayat ini? Yaitu hadis Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu ketika Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya bersama orang miskin dan wafatkanlah saya sebagai seorang miskin dan kumpulkanlah saya pada yaumul mahsyar nanti bersama orang-orang miskin. Ini doa Rasulullah, sahih. Lalu kemudian, yaitu ketika pasca pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah dipertontonkan apa isi surga dan neraka dalam hadis Bukhari. Bahwasanya ternyata di surga kebanyakan isinya adalah orang-orang miskin. Sementara di neraka kebanyakan isinya adalah bukan orang kaya tapi wanita. Sehingga kalau kita buka dalam riwayat lain, dalam hadis Bukhari juga, dalam hadis dari Bilal bin Rabbah, ada seorang wanita yang pipinya kemerah-merahan. Beliau bertanya, 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Kok di surga di neraka kebanyakan perempuan? Nabi mengatakan, yaitu takfurnal ashir wa takfurnal syakah. Kalian kufur nikmat dengan muasyarah suami, nafkah suami, dan kalian banyak ngeluh dengan pemberian suami. Inilah yang paling banyak membuat wanita ke surga. Nah, jamaah sekalian, inilah di antara manusia-manusia terbaik menurut Al-Quran. Semoga ini sudah cukup mewakili. Kalau kita bisa salah satu saja, Masya Allah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح المسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى حيتان في البحر والنملة في حجرها يصلون من دعا إلى الخير أما بعد. Jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum jami'an, pada khutbah yang kedua ini ingin saya angkat sebuah ayat yang tadi saya angkat di muqaddimah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau kita simpulkan seluruhnya, baik dia iman amal soleh, baik dia kaya yang bersyukur, baik dia miskin yang bersabar, atau yang lainnya, semuanya bermuara pada ketakwaannya. Dan ketakwaan inilah yang mampu mereduksi keburukan-keburukan manusia. Jika memang keburukan itu menjadi hal yang dominan dalam dirinya, maka ketakwaan itu menjadi hal yang mengurangi, bahkan menghilangkan sama sekali keburukan, paling tidak yang besar-besar dalam diri kita. Semoga Allah menguatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mari kita tundukkan hati-hati kita, kita bermunajat, semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam, Allahumma amitna 'alal Qur'an was sunnah. Allahumma ahyina 'alal Qur'an was sunnah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassah wa fi budanil muslimin ammah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.